Halo, selamat datang di channel Belajar WJ. Di kesempatan hari ini, saya Rizky ingin membahas tentang bagaimana mengoptimalkan kinerja RGAP 820L. Oke, tapi sebelum itu, saya mau bahas sedikit tentang teknologi Wi-Fi 6-nya, kemudian produk-produk lain yang sudah support Wi-Fi 6. Oke, dan baru nanti kita akan tes, ya. Kita akan provisioning AP820L, dan di part kedua baru nanti saya akan share bagaimana mengoptimalisasi 820L. Oke. Ya, jadi menurut Wi-Fi Alliance, mereka membuat forecast di tahun 2023 tiap orang itu akan punya kurang lebih 4 device, ya. Nah, di sini detailnya 3,6. Cuman biar gampang, kurang lebih 4 device. Oke. Mungkin bisa saja satu orang ini punya laptop, punya smartphone, punya tablet, ya. Jadi satu orang 4 device. Oke. Dan pada tahun 2023, perkembangan produk-produk Wi-Fi 6 atau device yang support Wi-Fi 6 itu mencapai 13 kali lipat. Dan ada 11% dari total keseluruhan public Wi-Fi. Oke. Ya, sebelumnya saya juga sudah cek di GSM Arena di bulan Maret 2021, itu sudah ada 152 model smartphone yang sudah support Wi-Fi 6. Oke. Kemudian apa sih perbedaannya dengan Wi-Fi 5? Yang paling pasti lebih cepat, ya. Jadi speed-nya yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan Wi-Fi 5. Kenapa bisa itu terjadi? Karena kata kuncinya adalah efisiensi dari teknologi tersebut. Ya, satu contoh, modulasinya sudah 1024 QAM. Oke, yang Wi-Fi 5 masih 256 QAM. Jadi ini sudah 4 kali lipat. Kemudian dari sisi kestabilan, Wi-Fi 6 ini sudah support MuMIMO di uplink-nya atau di upload-nya. Karena di Wi-Fi 5 hanya download saja yang support multi-user MIMO. Oke, jadi ini lebih stabil, ya. Oke, kemudian di Ruijie sendiri tahun lalu 2020 kuartal 4 kita ini nomor 1 untuk sebagai pensuplai produk-produk access point Wi-Fi 6 di China, ya, dengan market share 42,5% dan pertumbuhan sejak tahun 2015 itu hampir 80%, ya. Nah, ini luar biasa sekali. Oke, kemudian ada lagi nggak sih produk Wi-Fi 6 di Ruijie? Ya, seperti yang teman-teman lihat, ada yang outdoor 680 CD, kemudian yang ceiling juga ada 840i, dan yang in-wall pun ada, ya, AP180. Oke, sekarang kita mau fokus di AP820L. Tadi saya bilang speednya lebih kencang, ya, dibandingkan Wi-Fi 5. Nah, ini ada tabel perbandingan antara 820L Wi-Fi 6 dengan 720L yang masih Wi-Fi 5. Oke, kita pakai device, ya, yang masih teknologinya Wi-Fi 5, kita konekkan, kita hubungkan ke 820L, ternyata hasilnya lebih bagus, ya. Sampai dengan 65% lebih bagus. Yang semula hanya 350 Mbps, ketika konek ke 820L bisa mencapai 580 Mbps. Oke. Kemudian ada nggak sih hal yang unik selain itu? Nah, di sini bisa dilihat untuk radionya yang radio 1 itu bisa diubah ke 5 GHz. Jadi ini kan dual band 2,4 5 GHz, tapi yang radio satunya yang 2,4-nya itu bisa diubah ke 5 GHz. Oke. Jadi ini cocok sekali untuk kondisi di sekolah atau di kelas, ya, yang student-nya atau siswa-siswinya menggunakan tablet
yang sudah support 5 GHz. Oke, jadi kita bisa paksa semua connect ke 5 GHz supaya dapat bandwidth yang lebih besar. Oke. Nah, ini bisa dilihat untuk smart classroom, untuk lab juga ada sampai dengan ke office-nya. Nah, di sebelah saya sudah ada Wi-Fi 6 access point AP820L ya. Saya akan tunjukkan. Jadi di sini saya sudah hidupkan access point 820L-nya. Ini status LED-nya masih hijau ya, atau kuning. Ini tandanya dia masih bawaan pabrik ya, masih fit mode. Ya, dia perlu access controller atau hardware controller. Oke. Nah, sekarang saya mau coba provisioning atau mau daftarkan access point ini ke Ruiji Cloud. Oke. Kita tinggal buka aplikasi Ruiji Cloud, kemudian kita klik plus di sini, atau bisa juga menggunakan scan QR yang ada di atas. Oke, kita scan QR-nya. Nah, kemudian kita kasih nama AP820L, kemudian project-nya demo 820L, oke, dengan SSID 820L, tanpa password. Oke. Nah, biasanya setelah kita daftarkan, dia akan reboot ya, otomatis reboot, dan dia akan ganti mode ke MACC. Nah, dia sudah mati, sedang restart ya. Nanti kita tunggu sampai dia online. Oke. Setelah online, nanti kita akan coba speed test. Tapi speed testnya lokal ya. Lokal dan itu belum dioptimasi, artinya masih standar configuration. Oke. Nah, ini masih booting, kita tunggu saja. Kita tunggu sampai dengan SSID yang kita buat tadi muncul ya. Oke, kita pantau di sini. Oke, ini sudah online ya, statusnya sudah online. Sudah kita setting juga 820L SSID-nya. Sekarang kita pastikan, nah ini sudah muncul ya 820L. Kita connect. Oke, sekarang kita cek IP-nya, oke sudah bagus. Sekarang saya mau buka speed test lokal ya. Jadi saya sudah menyiapkan server speed test di laptop. Oke, kita akan coba start atau tes bandwidth-nya ya. Oke, kita start. Nah, ini tanpa optimasi ya, atau sebelum optimasi. Oke, throughput yang didapat, oke, 200 mega download. Kemudian upload-nya berapa ini ya? 65 mega. Kita tes sekali lagi ya. Nah, ini masih bawaan pabrik, jadi belum support Wi-Fi 6. Kita harus manual setting dari cloud. Oke. Oke, bisa dilihat masih slow ya speed-nya. Ya. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana cara mengoptimasi AP820L menjadi lebih ngebut? Ya. Kita saksikan di video selanjutnya. Sampai jumpa.